Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad. Ahmaduhu subhanahu wa huwal fardus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lidh-dhalimina nara ahata bihim suradiquha wa iyastaghisu yughasu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sasy syarabu wa sa'at murtafaqa. Sadaqallahul azim. Ma'asal muslimin dan muslimat jamaah subuh Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, pendengar Radio Republik Indonesia, pendengar Radio Baitur Rahman dan radio-radio swasta lainnya yang ikut dan turut menyiarkan halqah subuh di Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cinta ini, dan juga seluruh pendengar dan pemirsa TV Masjid Raya Baitur Rahman di mana saja berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Hingga subuh hari yang berbahagia ini kita masih dapat hadir untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan kesungguhan kita di dalam beribadah dicatat oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang soleh, yang baik, yang selalu tunduk dan patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus oleh Allah untuk menyampaikan dakwah dan risalah, membawa umat manusia minadh-dhulumati ilan nur, membawa umat manusia dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang, minal jahli ilal ilmi, dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan, minal kufri ilal imani wat taqwa, dari alam kufur menuju iman dan takwa, minad dhalalati ilal hidayah, dari alam kesesatan menuju petunjuk dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya di subuh hari Jumat, kajian subuh di Masjid Raya Baitur Rahman akan selalu diisi oleh Ustadz
Haji Mursalin Basyah LCMA, dan beliau mengajar tentang materi ilmu tauhid. Karena hari ini berhalangan, kami diminta untuk mengisi kajian kita di subuh hari yang berbahagia ini. Materi ilmu tauhid, dan semua kita sudah memahami bahwa ilmu tauhid ini adalah ilmu yang mempelajari tentang keesaan Allah. Allah yang esa. Kalau di surah Al-Fatihah ada kalimat tauhid, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkaulah ya Allah yang kami sembah, dan Engkaulah tempat kami memohon pertolongan. Maka kita lihat materi dakwah para nabi, para rasul sejak masa Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, intinya satu. Wa'budullah atau wa'budullah wala tusyriku bih. Sembahlah Allah dan jangan kalian syirik kepadanya. Itu semua. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran bahwa materi dakwah para nabi itu dimulai dengan wa'budullah wala tusyriku bih. Sembahlah Allah dan jangan kalian syirik kepada Allah. Inilah kalimat tauhid dan perintah Allah agar kita semua yang sudah mengetahui tentang ilmu tauhid ini bertauhid kepada Allah, mengesahkan Allah, la ilaha illallah. Tidak ada yang kita sembah melainkan Allah subhanahu wa ta'ala, yang sering kita dengar dalam zikir-zikir, la na'budu illallah. Tidak ada yang kita sembah melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bacakan beberapa ayat yang berkenaan dengan tauhid dan ilmu tauhid yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Di surah Al-Kahfi ayat 29 Allah berfirman, wa qulil haqqu mir rabbikum. Ini perintah Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah wa ya Nabi Allah, sampaikan, dakwahkan kepada seluruh umat manusia, kepada seluruh umatmu, apakah dia sudah beriman atau belum beriman kepadaku, kata Allah, wa qulil haqqu mir rabbikum, sampaikan bahwa kebenaran itu dari Tuhanmu, Tuhan kamu ya Rasulullah, dan Tuhan orang-orang yang beriman yang lain, dan semua orang bertuhan kepada Allah Azza wa Jalla. Tugasmu ya Rasulullah, sampaikan, dakwahkan, beritakan kebenaran-kebenaran dari Tuhanmu. Nanti manusia akan terbagi dua. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Nanti setelah engkau berdakwah, ada orang yang memilih beriman, ya beriman dia. Dan ada orang yang kufur, falyakfur, silahkan kufur. Berarti hebat sekali Allah subhanahu wa ta'ala memberi peluang, tapi setelah dakwah. Jangan nanti disalahkan, kami enggak paham ya Allah, enggak ada dakwah, enggak ada risalah, enggak pernah dibacakan kepada kami ayat-ayat Al-Quran, enggak pernah diserukan kami kepada kebenaran. Tapi Allah yang sangat hati-hati memerintahkan para rasul, termasuk Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk berdakwah, menyampaikan risalah Allah. Allazina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah wa kafa billahi hasiba.
para nabi, para rasul adalah orang yang ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan dakwah dan risalah. Mereka hanya takut kepada Allah, tidak takut kepada siapapun illallah wa kafa billahi hasiba, dan cukuplah Allah yang membuat perhitungan atau melindungi para nabi, para rasul di dalam menyampaikan dakwah dan risalah. Jadi Allah yang menjaga, Allah yang memelihara, Allah yang selalu memantau kegiatan para nabi dan para rasul, dan Allah senantiasa memberikan perlindungan kepada mereka. Tugas nabi, wahai para rasul, ayyuhar rasul, sampaikan kebenaran dari Tuhanmu. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Sampaikan ya Rasulullah bahwa kebenaran itu dari Tuhanmu. Kum ini jamak, banyak. Seluruh umat manusia bertuhan kepada Allah. Terserah dia mau beriman ataupun tidak beriman. Allah sudah menunjukkan dua jalan. Sering kita dengar di surah Al-Insan ini. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Sesungguhnya kami hanya menunjukkan dua jalan. Ada jalan syukur dan ada jalan kufur. Nah, itu pemberitahuan dari Allah. Di sini Allah jelaskan, faman syaa'a falyu'min. Siapa yang memilih iman, maka mereka akan beriman. Berimanlah. Wa man syaa'a falyakfur, dan siapa yang memilih kufur, kufurlah. Maknanya apa? Kalau kamu memilih yang baik, balasannya baik. Kalau kamu bergelimang dalam maksiat, kafir, kufur kepadaku, kata Allah, silahkan kufur. Artinya Allah tidak rugi sedikit pun. Allah sudah menciptakan surga dan neraka, pasti ada penghuninya. Karena ada ayat Allah, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Sekelompok manusia nanti di yaumil akhir ada di dalam surga dan ada di dalam neraka. Tidak ada yang sia-sia dari ciptaan Allah. Semuanya berfungsi. Ada penghuninya. Nah, di sini maka Allah yang pertama menganjurkan seluruh hambanya untuk beriman. Jangan syirik kepada Allah. Jangan tagut, memilih tagut, menyembah berhala, menyembah selain Allah. Ada orang berhala tidak dia sembah, Allah pun tidak dia sembah. Contohnya orang enggak sholat. Itu sembah. Dia tidak menyembah Allah, juga tidak menyembah berhala. Tapi tidak sholat. Padahal sholat itu adalah menyembah Allah. Berarti kalau kita meninggalkan sholat, kita telah meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pilihannya itu bukan baik, tapi dia telah memilih jalan kufur dan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau memilih beriman, berimanlah. Yang mau kufur, silahkan kufur. Tapi ingat kata Allah, kalau kamu memilih jalan kufur dan kafir serta bergelimang dalam maksiat, inna a'tadna lidzalimina nara ahata bihim suradiquha wa in yastaghitsu yughasu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sas sarabu wa sa'at murtafaqa. Siapa yang memilih kufur, sesungguhnya Allah telah menyiapkan kepada orang-orang yang zalim dan kufur itu api neraka yang terkepung dia dengan api neraka dalam keadaan terbakar. Wa iyastaghisu yughasu bima'in
kalmuhli yashwil wujuh. Bila dia menginginkan minta minum, juga diberikan minum, tapi dari air besi yang sangat mendidih, yang membakar wajah mereka. Bi'sas syarab wasa'at murtafaqa. Dan ini adalah sejelek-jelek minuman, dan sejelek-jelek tempat tinggal itu adalah neraka. Kita baca di surat An-Naba, itu informasi yang paling besar dari Allah, berita besar dari Allah. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labisina fiha ahqaba la yazukuna fiha bardan wala syaraba illa hamima wa ghassaqa. Jadi di dalam neraka jahanam, inna jahannama kanat mirsada, terkurung, tidak bisa keluar. Seperti ayat yang dibacakan oleh Ustaz Munawir Darwis tadi, ketika dia mau keluar dikembalikan lagi ke dalam api neraka. Artinya mirsada, terkurung, tidak bisa keluar lagi. Itu hukuman Allah kepada orang-orang yang kafir dan kufur dulu waktu di dunia. Karena kalau di akhirat nanti mau taubat, tidak bisa lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu sudah sangat sering saya bacakan ayatnya di surah Al-An'am mulai ayat 27 pada pengajian Rabu malam di masjid kita ini. Kita lihat bahwa orang yang kufur, kafir, melecehkan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mau beriman, maka tempatnya di dalam neraka. Kalau di surah An-Naba disebutkan di dalam neraka Jahannam. Inna jahannama kanat mirsada. Nah, sesungguhnya orang-orang yang berada di dalam neraka Jahannam itu terkurung dia, terikat dia, mirsada, tidak bisa keluar. Untuk siapa? Lit-taghina ma'aba. Neraka Jahannam itu diperuntukkan kepada orang-orang yang kelewat batas. Maka tempatnya di dalam neraka Jahannam bersama Firaun, bersama Qarun, bersama Haman. Orang-orang yang dulu congkak, yang melecehkan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang selalu melawan seruan-seruan para nabi dan para rasul. Contohnya Qarun di zaman Nabi Musa alaihissalam, dan juga di zaman Nabi Harun, abangnya Nabi Musa alaihissalam. Ada 3 penjahat. Ada Qarun, ada Fir'aun, ada Haman. Wa Qaruna wa Fir'auna wa Haman. 3 penjahat di zaman Nabi Musa alaihissalam. Itu disebut oleh Allah di dalam surah Al-Ankabut. Jadi tempatnya di dalam neraka Jahannam. Mereka tinggal berabad-abad lamanya. Lit-taghina ma'aba labisina fiha ahqaba. Tinggal berabad-abad lamanya. La yazukuna fiha bardaw wala syaraba. Tidak diberikan dingin, tidak diberikan rasa nyaman, dalam keadaan panas, dalam keadaan terbakar, dan juga tidak diberikan minuman kepada mereka. Nah, di sini minta minum, di sana tidak diberi minum. Ternyata bila mereka menginginkan, kalau di surah Al-Kahfi Allah beri minum dari air besi yang meleleh sehingga terbakar wajah mereka, di surat An-Naba minuman juga diberikan. Enggak ada minuman segar kepada penduduk neraka. Illa hamima wa ghassaqa, kecuali dari air yang amat mendidih dan dari air luka manusia. Wa ghassaqa itu air luka. Artinya sesama penghuni neraka dihukum oleh Allah juga hukuman fisik, kemudian keluar nanah, darah dan sebagainya, mereka saling meminumnya. Ini bukan cerita jijik dari Allah, tapi Allah menerangkan
bahwa kita jangan sampai menjadi orang kafir dan kufur di dalam kehidupan di alam ini kalau kita benar-benar bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan neraka itu, neraka manapun ini, neraka jahanam, berbagai macam nama neraka, utama bahaya, neraka wel juga bahaya, wasaat murtafaqa, dan itu tempat yang paling jelek. Berbeda dengan orang yang beriman. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kami, kata Allah, tidak akan menyia-nyiakan. Siapa saja yang melakukan kebaikan, Allah tidak pernah menyia-nyiakan. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah tidak pernah menyia-nyiakan segala kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang baik. Ini yang terakhir, kita dengarkan bagaimana balasan Allah kepada orang-orang yang beriman. Beda dengan orang kafir, kufur, bergelimang dalam maksiat, tidak mau bertaubat, itu neraka. Minumannya sudah diterangkan di dalam surah An-Naba, sudah diterangkan di dalam surah Al-Kahfi, dan juga di surat-surat lain di dalam kitab suci Al-Quran. Dan kepada orang yang beriman, Allah muliakan. Semua kebaikannya itu dihitung oleh Allah dan dibalas oleh Allah dengan pembalasan yang lebih baik dari yang kita kerjakan. Allah memuji orang-orang beriman. Ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anhar yuhallawna fiha min asawira min zahab wa yalbasuna siyaban hudra min sundusin wa istabraq muttaki'ina fiha 'alal ara'ik ni'amas sawabu wa hasunat murtafaqa. Orang-orang yang beriman, Allah perkenalkan ini kepada kita semua melalui Al-Quran. Mereka adalah penduduk syurga Adnin. Jadi semua orang beriman ini Allah akan memberikan tempat kepadanya syurga Adnin. Surga yang, semua surga memang indah. Ada sahabat nanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah mungkin kami ini bisa masuk semua pintu surga?" Narju kazalik. Berarti kita berharap seperti itu. Nanti orang yang berpuasa masuk melalui babur rayyan, orang-orang yang rajin sholat, Allah persilahkan ke Darussalam, ke surga Adnin. Bagi yang pernah melakukan dosa, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia masuk melalui babut taubah, dan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak mungkin bisa kita berdoa, "Ya Allah, ya Tuhanku, ilunnya hanabi surga da'i luwa pijicin," itu tidak ada. Semuanya kita menginginkan ke dalam surga. Karena Allah menyebutkan fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Sekelompok di dalam surga, sekelompok lagi di dalam neraka. Jadi bukan di luar surga, bukan di luar neraka. Ini kita pahami meskipun biasa, udah sering kami dengar. Tapi yang sering kita dengar ini, ada enggak kita mengamalkannya sesuai dengan tuntunan Allah, sesuai dengan ayat-ayat tauhid yang diajarkan oleh Allah kepada kita semua? Ada berbagai macam keistimewaan bagi orang-orang yang beriman. Allah tempatkan mereka di dalam surga Adnin yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yuhallawna fiha min asawira min zahab. Mereka dikalungkan dengan gelang emas. Mungkin Bapak dan Ibu pernah melihat orang yang naik haji, semuanya diberikan gelang, itu mudah ditandai, ya? Itu mudah ditandai, misalnya ini min Indonesia, dari Indonesia. Di sana kumpul, tidak lagi ditulis Indonesia. Semuanya sama-sama dikumpulkan oleh Allah
dengan orang Islam dari Amerika, orang Islam dari Inggris, semuanya ikhwana. Mereka itu bersaudara. Tidak ada lagi kedengkian, tidak ada lagi dendam. Wa naza'na fi sudurihim min ghillin. Ikhwana. Ala sururim mutaqabilin, duduk di dalam surga. Pertama Allah sudah mencabut sifat dengki, sifat dendam, dan mereka itu bersaudara. Cara duduknya berhadap-hadapan di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada orang-orang yang beriman, penghuni surga, Allah kalungkan gelang dari emas. Wa yalbasuna siyaban khudra, dan mereka dipakaikan, memakai pakaian yang hijau. Min sundusi wa istabrak, dari sutra yang halus dan sutra yang tebal. Muttaqiina fiha 'alal araik. Mereka duduk di atas dipan-dipan, tempat yang paling indah. Mungkin selama ini kita pernah duduk di atas kursi yang paling mahal. Di sana di atas dipan-dipan yang paling indah. Ni'mas sawab wa hasunat murtafaqa. Dan ini adalah pembalasan yang sangat menyenangkan, yang sangat menggembirakan. Wa hasunat murtafaqa, dan surga adalah tempat istirahat yang paling bagus. Semoga ayat-ayat ini bermanfaat untuk kita semua dan bertambah keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan melecehkan ayat-ayat Allah dan jangan melecehkan seruan-seruan Allah kalau kita benar-benar beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.